Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Selamat datang, Mbak. Apakah Mbak pernah melakukan sesi konseling atau layanan konseling di mana gitu, Mbak? Sekali. Sudah kalau gitu. Mbak sehat ya? Saya perlu perkenalan terlebih dahulu ya, perkenalkan karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka itu tak sayang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Vina Aziza, bisa dipanggil Ibu Vina. Saya jurusan prodi bimbingan dan konseling di IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Itu cuman sebagian perkenalan aja ya, Mbak ya. Boleh perkenalan, Mbak? Namanya siapa? Nama saya Dewi Gita Trisakila, biasa dipanggil Gita. Oh, jadi kamu dipanggil Gita ya? Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Ngomong-ngomong, kedatangan Mbak ke sini itu disuruh orang atau atas keinginan diri sendiri ya, Mbak? Iya, atas keinginan diri sendiri sih. Oh, baik. Sebelumnya apakah Mbak pernah mengerti atau tahu apa itu bimbingan dan konseling, Mbak? Belum tahu. Oh iya. Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling, yaitu konselornya saya, Mbak. Terus konseling atau kliennya itu Mbak atau konselingnya. Jadi pelaksanaan sesi konseling merupakan pertemuan antara konselor dan konseling individu yang membutuhkan bantuan atau individu yang membutuhkan bantuan, Mbak, untuk membahas permasalahan yang dihadapi konseling dan mencari solusinya, Mbak. Nanti saya itu mau kasih solusi, Mbak. Jadi kalau hasil akhirnya itu gimana nanti Mbak pasrah aja ya, karena nanti itu ada hasil akhirnya, Mbak. Sesi konseling biasanya berlangsung dalam ruangan konseling yang aman dan nyaman dengan durasi minimal itu sekitar 45 menit sampai 60 menit, Mbak. Jadi 1 menitan. Jadi ya 1 jam. Nah, dalam kegiatan konseling di sini ada asas-asasnya, Mbak. Jadi Mbak itu tidak usah takut terbongkar atau gimana gitu, Mbak. Yang mana ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keterpuasan pada konseling, keahlian, kemandirian, kesejahteraan, keadilan, akualitas, dan profesionalisme yang dimana yang pertama itu asas kerahasiaan. Apa Mbak tahu asas kerahasiaan itu apa? Belum tahu. Maksudnya setiap apa yang kita bicarakan sekarang, Mbak, itu tidak pernah terbongkar, Mbak, ke siapa saja, karena di sesi konseling itu udah ada asas kerahasiaannya.
Jadi mbak gak usah ragu gitu buat ngomong semuanya. Terus apalagi mbak itu bilang kalau asas kerahasiaan itu ini rahasia loh. Jadi gak mungkin saya akan terbongkar kemana saja mbak, apalagi ke orang lain gitu. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana kamu melakukan kegiatan sesi konseling pada kali tidak ada terjadi unsur paksaan dari pihak manapun dan kamu sendiri yang suka terbuka itu mbak cerita gitu. Jadi asas kesukarelaan, asas keterbukaan konselor dan konseling baru saling terbuka dan jujur dalam berkomunikasi. Jadi mbak itu terbuka aja mbak, gak usah ragu gitu. Mau cerita apa aja, nanti biar masalahnya itu cepat selesai mbak gitu ya. Itu ada asas keterbukaan, gak usah takut itu terbongkar atau gimana, mbak gak usah takut. Asas keterpusatan pada konseling berfokus pada kebutuhan dan permasalahan konseling mbak. Jadi saya itu fokus ke masalahnya mbak, nanti hasil akhirnya itu kamu nanti ya mbak. Jadi mbak itu rasa sama hasil akhirnya gimana. Jadi asas-asas yang telah saya sampaikan itu sebagian mbak yang saya sampaikan aja ya. Jadi yang asas yang telah saya sampaikan itu mempunyai tujuan untuk memastikan bahwasanya kegiatan sesi konseling pada hari ini amat sangat dilakukan dengan secara profesional, etis dan efektif ya mbak. Dan pada kegiatan sesi konseling ini ada dua proses, yaitu konselor dan konseling. Yang dimana saya jadi konselornya, sedangkan kamu yang mempunyai permasalahan yang ingin diselesaikan, maka itu dinamakan konseling mbak. Nah itu yang saya sudah jelaskan dari awal ya mbak. Yang pertama, menerima dan memperoleh keadaan nyata baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapainya. Yang kedua, merasa konseling untuk mampu mengambil keputusan sendiri sehingga tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri. Jadi mbak itu kalau ada apa-apa gitu bisa cerita ke sini mbak. Jadi nanti biar mbak itu gak nanggung sendiri gitu, gak ada yang mau menyelesaikan gitu mbak. Jadi kalau mau cerita ke orang itu kan bisa gampang gitu kan mbak selesainya. Apa mbak pernah mengalami seperti itu? Kan kalau cerita ke orang kan lebih lega gitu mbak. Mbak pernah mbak pernah melakukan seperti itu? Pernah. Ke temennya ya mbak? Iya, Ada siapa gitu? bestie. Oh, jadi mbak yakin itu gak akan terbongkar? Agak-agak ya. Makanya mbak cerita sini aja. Konselor juga berperan sebagai moralis yang memegang ranah untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku konselor dan akan memberi pujian apabila konseling bertanggung jawab atas perilakunya dan sebaliknya mbak. Dan selanjutnya pertemuan kita kali ini dibatasi dengan waktu mbak. Kita akan menggunakan waktu kegiatan sesi konseling pada hari ini dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, maka sebaiknya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu
yang ada ini Mbak, mungkin jika pada pertemuan pertama ini masalahnya belum juga terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk melakukan kegiatan pertemuan selanjutnya gitu Mbak ya. Alhamdulillah kalau begitu apa Mbak Gita perlu ketahui bahwasanya konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik Mbak, yang dimana kode etik ini landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi Mbak, yang harus dijunjung tinggi bimbingan konseling di Indonesia, dan dimana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan masalah yang diceritakan oleh konseling. Jadi kamu itu tidak perlu khawatir akan permasalahan kamu itu atau tersebar atau bocor kemana-mana, sebab kami sebagai konselor ini pasti akan merahasiakan permasalahannya yang dihadapi oleh konseling Mbak. Jadi Mbak itu gak perlu ragu gitu Mbak, gak perlu takut untuk terbongkar Mbak, tidak akan Mbak. Ya Ibu juga sangat berterima kasih karena Mbak sudah mau mendatangi konselor, yang dimana Ibu rasa adalah satu kemajuan karena kami sudah berarti melangkah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang saat ini kamu alami Mbak. Terus sebelumnya kita akan masuk ke inti pembahasan ya Mbak. Apa yang mau Mbak ceritakan di sini? Baik Mbak, permasalahan Mbak di sini itu apa ya Mbak, mau cerita apa gitu? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya akan bercerita sedikit. Saya dari delegasi SMA Negeri 3 Makassar. Saya mau naik ke kelas 12. Jadi kan otomatis akan sibuk nih. Iya, sibuk-sibuknya. Saya mengikuti organisasi, sebuah organisasi di sekolah. Organisasinya itu apa? Organisasinya itu Geribra atau Gerakan Pengibar Bendera. Terus di Geribra itu kita tuh dilatih buat baris berbaris, terus juga dilatih kedisiplinan, rasa juga. Di Geribra itu kan terbentuk struktur kan. Saya dikasih kepercayaan menjadi bendahara gitu. Jadi di Geribra itu saya dilatih untuk lanjut ke paskibraka kabupaten dan provinsi. Itu kan bakal diseleksi. Setelah itu apa Mbak lulus di keduanya tersebut? Alhamdulillah saya lulus di kabupaten ya benar, gak lulus di provinsinya karena ininya kurang. Mbak itu jadi apa di yang masuk seleksi kabupaten itu? Nah itu kan dilatih dulu dan diseleksi emang ketat banget sih, selama kurang lebih 3 bulanan gitu. Jadi alhamdulillah saya kepilih jadi di formasi pasukan 8
jadi membawa baki gitu. Pembawa baki mbak. Ya, pas pengibaran baki. Yang 17 itu mbak. Iya, Yang 17 17 Agustus. Oh, iya, mbak. Terus gimana mbak? Jadi Apa mbak terganggu itu sama kegiatan di sekolahnya apa mbak? jadi masalahnya tuh iya benar. Otomatis kan yang waktu dilatih itu selama berbulan-bulan itu bakal ada disband, jadi nggak masuk ke kelas sama sekali selama waktu itu dari 1 Agustus, berarti selama 17 hari nggak masuk ke kelas. Terus kan otomatis ketinggalan pelajaran yang ada di kelas. Tapi saya juga nanya gitu ke temen, apa sih tugas hari ini, apa aja sih catatan hari ini gitu. Ini teman saya baik kan, kasih tahu. Alhamdulillah. Iya benar. Jadi kesulitannya di saya sendiri tuh kayak ngerjain tugas, tapi saya tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Oh, jadi mbak itu gak ngerti gitu Iya, ya. jadi Harus mengerti, harus belajar sendiri, Iya. gak ngerti gitu mbak. Jadi ya. kayak ketinggalan gitu. Ya saya searching lah di YouTube gitu belajar. Terus gitu masalahnya. Terus lagi setelah itu kan ada banyak kegiatan project. Iya. Kan sekarang tuh kurikulum merdeka kan ya. Kegiatan project biasa disebut P5. Itu benar-benar proyek yang kata saya sih menyulitkan ya, bukan menyelesaikan. iya benar. Jadi masih ada tugas, masih ada proyek itu. Jadi mumet, ini yang mana nih yang mau didahulukan. Jadi bahkan kalau proyek tuh pasti ada kerja kelompok. Iya, pasti kalau habis sekolah malamnya pas kerja kelompok. Nah, jadi mbak itu sulit membagi waktunya gitu ya mbak. Jadi bingung antara mengerjakan tugas, sedangkan harus kerja kelompok gitu ya mbak. Terus Jadi gimana nih solusinya? baik ya mbak, sebelumnya mbak catat dulu ya mbak kesulitannya itu gimana gitu ya. Ntar saya ambil buku dulu. Oke. Jadi itu mbak catat di sini nanti ya. Kalau kesulitannya itu atau kendala yang selama di sekolah yang mbak belum bisa menyelesaikan ya mbak. Saya dulu mbak. Itu ya mbak. Jadi kendala atau hambatan selama di sekolah itu mbak itu yang pertama ada 3 ya mbak. Yang pertama mengerjakan tugas mendekati deadline. Maksudnya itu gimana mbak? Jadi kan abis pulang sekolah nggak sempat ya ngerjain tugas, sedangkan di hari itu ada tugas. Tapi malamnya harus ngerjain proyek itu. Jadi kan sedangkan tugasnya dikumpulin pas besoknya. Jadi saya kayak pecah. Yang kedua yaitu tugasnya berat dan menumpuk ya mbak. Jadi tugasnya berat banget ya mbak. Iya, jadi di hari itu gak cuma ada satu
Nomor 3, kurang memahami materi. Jadi Mbak itu karena sering nggak masuk gitu ya Mbak, karena ada dispen, jadi Mbak kurang memahami materi yang sudah diberikan. Ya. Kan itu udah Mbak di sini udah catat kendala atau hambatan yang selama di sekolah. Sekarang kebalikannya aja Mbak ya, kayak kayak yang bisa membuat Mbak itu semangat atau semangat dalam mengerjakan tugasnya gitu Mbak ya, bisa catat 3 aja Mbak, sama kayak tadi Mbak, kan kebalikannya Mbak. Sudah Mbak. Oh ini yang membuat semangat ya Mbak dalam mengerjakan tugas. Yang pertama fokus ya Mbak. Yang kedua temannya mengingatkan. Yang ketiga motivasi dari temannya. Oh ini yang kedua sama yang ketiga sama ya Mbak? Iya. Maksudnya yang temannya mengingatkan itu gimana Mbak? Jadi kan teman saya kan sebelumnya dosen gitu kan, kalau ada tugas diingetin apa. Jadi teman saya tuh alhamdulillah sangat suportif gitu, jadi mendukung saya. Jadi dia mengingatkan setiap ada tugas kalau saya tidak masuk kelas. Kalau yang ketiga motivasi dari teman yang mengingatkan itu gimana? Jadi dia tuh mengingatkan, tapi dia tuh juga kayak ngasih motivasi, kamu semangat gitu, kamu gak masuk ke kelas tapi kamu harus tetap ngerjain tugas, soalnya ini ya gimana nanti rapotnya gak ada isinya. Jadi Mbak itu solusi dari saya itu Mbak harus buat jadwal gitu Mbak, kayak misal hari Senin harus ini, jadi jadwalnya itu kayak buat PR Mbak harus mengerjakan yang ini terlebih dahulu, Kayak to-do list ya. iya pokoknya Mbak itu harus pakai jadwal, kan sekarang tuh banyak Mbak pakai aplikasi itu, jadi Mbak bisa catat gitu jadwalnya hari sekarang tuh apa, harus mengerjakan apa gitu Mbak, jadi Mbak gak usah nggak terlalu kepepet sama waktunya Mbak, jadi Mbak bisa bagi waktu dengan sempurna gitu Mbak kalau udah ada jadwalnya. Terus nanti kalau udah kan bisa cepat selesai gitu ya Mbak. Kan kalau udah dari HP jadi email paper gitu Mbak, bisa kan ya Mbak. Apa yang Mbak dapat dari sesi konseling pada siang hari ini? Oh ya Mbak, apa Mbak sebelumnya pernah buat jadwal tentang kegiatan Mbak atau supaya bisa lebih efektif gitu Mbak? Pernah sih, itu coba di buku awalnya gitu kan, tapi menurut saya kurang efektif. Jadi kalau saya gak ingat buku itu ada di mana, ya udah hilang aja gitu. Oh iya, jadi Mbak pengen yang ingat terus gitu Iya. ya Mbak. Jadi itu bisa buat jadwal gitu Mbak dan tempel di dinding Mbak. Jadi Mbak atau di lemari Mbak. Jadi Mbak kalau buka baju atau buka lemarinya Mbak gitu, jadi kelihatan Mbak. Jadi gak usah cari-cari di mana Mbak. Kan kalau taruh di buku ya nanti itu hilang Mbak, karena udah di dalam atau udah ketimbun yang sama tulisan lain gitu Mbak. Baik Mbak, apa Mbak bisa mengerti? Bisa. Jadi nanti setelah ini bisa Mbak lakukan ya, nanti kalau bisa ditempel di dinding atau di mana gitu Mbak, atau bisa ditaruh di HP-nya Mbak,
kayak jadi wallpaper gitu mbak. Mbak bisa mengingat terus kalau lihat HP-nya tuh di mana, di ada jadwalnya gitu mbak. Jadi lebih efisien gitu mbak. Apa yang mbak dapat dari sesi konseling pada hari ini? Baik, tentunya ya solusi ya, dan juga lega gitu sudah cerita gitu ya Bu. Terus apa mbak bisa dilakukan nanti mbak kalau udah selesai ini? Bisa, saya akan coba dan saya akan merutinkan ya. Lebih ke ngatur waktu ya mbak. Baik, terima kasih banyak ya mbak karena sudah berkenan hadir konseling hari ini. Jadi nanti kalau mbak mau perjanjian atau mau ketemu lagi ke konseling selanjutnya, nanti mbak bisa perjanjian dulu ya mbak, mau bisa chat pribadi di WA kalau mau konseling pada kapan gitu ya mbak, atau nanti gitu ya. Nah, gimana perasaannya mbak bisa konseling pada hari ini? Tentu perasaannya itu lega dan bisa mendapatkan solusi gitu dari ibunya. Baik, saya minta maaf ya mbak kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau solusinya itu kurang gimana ya mbak, kurang seret gitu ya mbak, atau kurang menyelesaikan atau gimana gitu. Jadi kesimpulannya itu mbak harus membagi waktu antara organisasi sama waktu belajarnya mbak, karena mbak itu kan udah kelas 3 ya, jadi agak gimana ya, agak sibuk gitu ya mbak, karena udah nanti ada bimbel, belum ada bimbel, belum ada les gitu ya mbak. Jadi gitu sih, berarti lebih ke prioritas ya. Iya, mana yang harus dilakukan mbak gitu ya. Terima kasih mbak. Saya yang terima kasih. Iya. Baik mbak, terima kasih ya. Saya mau pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.